Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Masjidil Aqsa itu beliau menaiki burak. Ya, burak digambarkan adalah tunggangan yang seperti kuda, tetapi bukan kuda. Makanya ada yang menggambarkan memiliki sayap. Dan yang lebih detail-detail seperti itu biasanya adalah sifatnya Israiliyat. Tidak ada cerita yang sangat detail tentang seperti apa spesifikasi burak kecuali sangat umum sekali. Dan kecepatannya luar biasa karena burak ini seperti namanya dia secepat kilat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak naik di dalam perutnya, tapi naik di atas punggungnya. Dan ini yang menarik karena dengan kecepatan yang sangat cepat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hancur berkeping-keping. Mungkin menjadi pertanyaan kita, kenapa sebabnya? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatu dengan dimensi cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada unsur cahaya di dalam dirinya, seperti yang ditegaskan Allah di dalam surat Al-Maidah. Laqad ja'akum minallahi nurun. Nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian nurun, cahaya. Yang dimaksud nur di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala bisa menembus kecepatan yang tidak reguler. Kecepatan yang tidak reguler ini bisa kita dapatkan dari mana keterangannya? Dari surat Al-Ma'arij. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah memiliki tempat-tempat naik, yaitu Mi'raj yang lebih dari satu. Yang dari situ malaikat naik dan turun ke bumi menjalankan risalah, menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala dia sebagai apa? Nah, digambarkan di dalam surat Al-Ma'arij itu seperti apa? Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Malaikat-malaikat Allah yang bertugas itu naik dan turun dari beberapa tempat itu, Ma'arij itu waktunya perlu waktu 1 hari. Jika dia berangkat dari Mi'raj itu, maghrib dia sampai subuh. Ketika dia berangkat subuh, dia sampai maghrib. Dia 1 hari untuk turun, 1 hari untuk naik. 1 hari naik, 1 hari turun. Artinya ketika dia naik dan turun, pulang pergi, diperlukan waktu 1 hari 1 malam. Dan itu juga teori 1 hari 1 malam adalah teori relativitas. Artinya 1 hari bagi Allah berbeda dengan 1 harinya kita. 1 hari bagi Allah berbeda dengan 1 harinya bagi para malaikat. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Jika itu ditempuh oleh manusia biasa, maka itu setara dengan 50.000 tahun. Artinya menghasilkan kecepatan cahaya sekitar 250.000 km per detik. Itu hitung-hitungan dari ruang hampa cahaya dan hampa udara dan uang yang ada udaranya. Tentu kecepatannya berbeda. Artinya pada waktu malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke berbagai tempat. Ini sequel yang pertama. Kalau kita mengikuti sequel yang kedua, ke tempat yang kedua, kita bisa menengok di surat An-Najm. Surat An-Najm ini tidak semua berbicara tentang Isra dan Mi'raj, karena yang pertama itu berbicara tentang turunnya wahyu pertama. Kalau kita lihat apa yang dijelaskan Allah, wahyu yang dibawa oleh malaikat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah malaikat yang syadidul quwa. Jadi wahyu yang dibawa oleh Jibril itu bukan wahyu yang biasa, karena itu allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Jibril itu kuat karena tidak mudah membawa amanah itu. Dia pasti diincar setan-setan atau jin-jin yang nakal. Tetapi juga selain kuat, beliau cerdas. Karena menunaikan amanah dengan penuh luar biasa, tidak terganggu, tidak ada yang terkurangi, berarti perlu kecerdasan yang sangat luar biasa. Wa huwa bil ufuqil a'la. Maka pada saat itu di langit terlihat thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna, dan kemudian sangat dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa auha ila abdihi ma auha. Di sini kembali disebut abd yang menandakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah yang dekat. Nah, yang menarik adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya,
yaitu 2 kali, ya. Kali pertama ada yang mengatakan pasca mendapatkan wahyu pertama atau pas mendapatkan wahyu pertama. Kemudian kali kedua dijelaskan, kita bisa lihat di ayat ke-13. Ketika Allah mengabarkan kepada kita, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Jadi Jibril dilihat dalam bentuk aslinya nazlatan ukhra pada kesempatan munasabah yang lain. Di mana itu? Inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa idh yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaghal basaru wa ma tagha. Ini menarik karena kita juga nanti dikaitkan ya, karena ini kan surat An-Najm terkait dengan surat At-Tur juga. At-Tur yang menceritakan tentang Baitul Ma'mur ya. Al-Baitul Ma'mur itu juga merupakan tempat ibadah bagi para malaikat di atas langit ketujuh, di dekat dengan Sidratil Muntaha, yang setiap hari ada minimalnya 70.000 malaikat beribadah di sana. Jadi kita melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjid Al-Aqsa tadi kemudian naik bersama malaikat Jibril dengan kecepatan yang tidak reguler, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hancur berkeping-keping. Ini menandakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi privilege yang sangat luar biasa hari itu. Bahkan kecepatannya mengalahkan malaikat biasa, bahkan termasuk Jibril, karena di dalam surat Al-Ma'arij itu dikatakan ta'rujul malaikatu warruh. Artinya Jibril pun punya kecepatan reguler, naik turunnya 1 hari. Tetapi khusus untuk malam itu ketika beliau menemani, mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril diberi kecepatan yang sangat luar biasa. Dan Jibril memperlihatkan bentuk aslinya kepada muridnya. Ketika seorang guru memperlihatkan bentuk aslinya kepada muridnya, itu pertanda bahwa sang guru sangat dekat. Sang guru sangat percaya, sang guru sangat respect, sang guru sangat mencintai. Dan ini harusnya demikian. Kita sebagai guru bagi masyarakat kita dengan posisi yang berbeda-beda, guru bagi murid-murid kita di kelas, guru bagi anak istri kita di rumah, guru bagi siapa saja, berarti kita perlu kedekatan. Karena kedekatan itu akan sanggup membuat kita lepas dari topeng-topeng pencitraan.